Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Berikut ini nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Salsa Diva dengan NPM 0053. Kedua, Anissa Adinda dengan NPM 0054. Azara Malika NPM 0058, lalu saya sendiri Sting Binatari dengan NPM 0059, Karisma Febriana dengan NPM 0062, dan yang terakhir ada Nadira Sekar dengan NPM 0085. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Geopark Silokek, Kabupaten Sijunjung. Pada bab 1, kami melakukan penyusunan rencana di mana kami mengambil kawasan Geopark Silokek sebagai objek dari analisis perencanaan kami. Nama Silokek itu sendiri diambil dari sebuah nama nagari atau desa Silokek yang berlokasi di pinggiran hutan, yang mana membuat Silokek memiliki potensi wisata yang sangat tinggi. Nah, kemudian di Geopark Silokek juga ada objek-objek geologi berupa air terjun, pasir putih, sungai, dan beberapa goa, baik yang vertikal maupun horizontal. Kawasan geopark meliputi beberapa unsur seperti geologi, flora fauna, dan budaya lokal yang masih terjaga keasliannya dengan baik oleh kearifan dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kawasan Geopark Silokek meliputi 3 aspek, yaitu keanekaragaman geologi, hayati, dan budaya. Keragaman tersebut masih terkendala karena tidak didukung pengembangan pariwisatanya, sehingga perlu pengelolaan maksimal untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Geopark Silokek ini. Berikut ini keadaan yang ada di Geopark Silokek yang telah kami analisis dari beberapa sumber, baik jurnal maupun artikel. Yang pertama yaitu dari segi atraksi, karena potensi alam yang dimiliki sehingga menunjang geopark ini untuk menambah atraksi seperti arung jeram, camping, panjat tebing, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Untuk menuju ke kawasan ini cukup sulit karena kondisi jalan yang masih rusak dan belum ada transportasi khusus untuk menuju ke objek wisata. Ketiga yaitu amenitas, sudah terdapat rest area, 1 musola, toilet, dan tempat souvenir. Namun, di tempat souvenir ini masih belum tersedia penjual. Terakhir yaitu ancillary atau fasilitas pendukung. Sudah terdapat akomodasi penginapan rumah pribadi dan transportasi. Namun, jaringan telepon masih susah, hanya tersedia di beberapa titik saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fasilitas yang tersedia di Geopark Silokek. Fasilitas yang tersedia di Geopark Silokek yaitu fasilitas area parkir, balai pertemuan, kamar mandi umum, sentra kuliner, musola, outbound, kios-kios souvenir, dan spot foto. Selanjutnya kami memiliki beberapa perencanaan fasilitas baru yang bisa ditambahkan di kawasan Geopark Silokek. Pertama yaitu homestay. Dengan tersedianya homestay tentunya akan memudahkan wisatawan ketika berkunjung lebih dari 1 hari dan tentunya akan meningkatkan sektor ekonomi bagi pemerintah maupun pihak pengelola. Yang kedua, adanya toilet bagi wisatawan difabel. Seperti yang kita tahu saat ini hanya tersedia toilet umum dan jumlahnya juga terbatas. Tingkat keamanannya pun kurang bagi wisatawan yang menderita difabel. Sehingga kami rasa perlu untuk dibangun fasilitas tambahan ini agar keamanan wisatawan tersebut juga terjaga secara menyeluruh. Ketiga yaitu transportasi khusus untuk menuju kawasan Geopark Silokek karena akses yang lumayan jauh untuk berkunjung ke sana. Maka perlu juga tersedia transportasi khusus milik kawasan wisata Geopark Silokek untuk memudahkan wisatawan sehingga bisa sampai secara efektif
memiliki daya tarik tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh Karisma. Baik, bab 2, penyusunan program rencana. Berikut tahapan yang pertama ada A, rincian tujuan. Nomor 1, wisata budaya, akan dilakukan pembangunan panggung untuk acara kesenian atraksi budaya tari rakyat. Nantinya, pertunjukan tari ini akan dilakukan oleh masyarakat setempat sendiri, dan jika wisatawan ingin menonton pertunjukannya, dikenakan HTM atau harga tiket masuk sebesar 20.000 per orang dan hanya tampil di hari Sabtu saja. Nomor 2, wisata flora fauna, akan dilakukan pembangunan atraksi wisata kebun binatang mini. Nantinya di kebun binatang mini ini akan ada beberapa hewan langka seperti harimau Sumatera, terenggiling, burung enggang, dan siamang. Dan agar wisatawan tidak capek untuk mengelilingi kebun binatang ini akan disewakan penyewaan e-bike dengan harga 25.000 per jam. Nomor 3, ada wisata air, akan dilakukan pembangunan atraksi wisata river tubing. Wisatawan akan menyusuri sungai Batan Kuantan menggunakan ban karet. Untuk menyewa ban karet dikenakan harga 5.000 per ban. Yang kedua, akan dilakukan pembangunan atraksi wisata rafting atau arung jeram. Wisatawan akan menyusuri arus sungai Batan Kuantan menggunakan perahu karet. Nah, atraksi wisata ini dilakukan secara berkelompok dan akan mengeluarkan uang sebesar 120.000 per orang jika ingin mencoba atraksi wisata ini. Nomor 4, wisata olahraga. Akan dilakukan pembangunan atraksi wisata panjat tebing. Atraksi wisata ini berada di bawah Skyline Supermoto, Musi Banyu Asin, dan Unggul Atas Tarawesi Motorcross. Wisatawan yang ingin mencobanya dikenakan harga sebesar 100.000. Atraksi ini akan didampingi oleh orang ahli yang sudah bersertifikat. Baik, tahapan yang kedua yaitu B, jadwal kegiatan dan lembaga pelaksana program pembangunan. Seperti yang sudah dipaparkan di PPT, menonton pertunjukan tari setiap hari Sabtu pukul 3 sore. Dan kebun binatang ini sesuai jam buka Geopark Siloke, atraksi wisata air seperti river tubing dan arung jeram terbagi menjadi 3 sesi, ada sesi pagi, siang, dan sore. Dan atraksi wisata panjat tebing juga sesuai jam buka Geopark Siloke. Dan masing-masing atraksi sudah mempunyai lembaga pelaksana sendiri-sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Malika. Bab 3, perencanaan pelaksanaan. Yang pertama ada implementasi perencanaan. Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat meresmikan lokasi wisata Silongke sebagai kawasan wisata nasional geopark. Pengembangan geopark berpilar pada aspek konservasi, aspek edukasi, dan aspek pengembangan di nilai ekonomi lokal melalui kegiatan pariwisata. Pengembangan Siloke sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sijunjung diharapkan nantinya bisa berkontribusi untuk mengembangkan wisata di daerah Sumatera Barat. Sangat disesalkan bahwa lambatnya pergerakan kontribusi dari Disparpora dan stakeholder Kabupaten Sijunjung yang mengakibatkan kekayaan yang belum dimiliki oleh Geopark Silongke belum terkelola dengan baik. Masih banyak sarana dan prasarana sebagai pendukung untuk menunjang objek wisata di Geopark Silongke yang belum tersedia. Sebagai tindak lanjut dari perencanaan lokasi wisata Silongke sebagai kawasan nasional geopark ini adalah dilakukan perencanaan awal, yaitu pengembangan geosite. Tujuannya agar pelaksanaan pengembangan geopark terarah dan terukur, dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Pertimbangan yang diberikan dalam perencanaan ini yaitu antara lain ada tata guna lahan, lokasi geosite, objek wisata, infrastruktur, jalur transportasi. Implementasi perencanaan dilakukan pada potensi pengembangan infrastruktur untuk pejalan kaki dan sistem transportasi angkutan sungai di kawasan tersebut. Untuk transportasi angkutan sungai termasuk sebuah dermaga. Dermaga ini direncanakan dibangun di gerbang utama yang memasuki kawasan Geopark Silongke. Pada kawasan ini terdapat pusat informasi, pusat dermaga, souvenir, kuliner, menara pandang, rest area, dan juga zona parkir. Adapun lokasi gate diletakkan di dekat 3 pertemuan sungai, yaitu di Batang Ombilin, Batang Palangki, dan juga Sukam, yang akan menjadi ikon untuk Kabupaten Sijunjung di masa yang akan datang.
Selanjutnya melakukan penyesuaian. Jadi rencana ke depannya akan diadakan sosialisasi dan pengarahan khusus dan wajib untuk menjaga dan merawat fasilitas sarana dan prasarana bersama di daerah Geopark Silokek. Juga akan diadakan program penyuluhan tentang seberapa pentingnya peran masyarakat dan hasil atau dampak yang mereka dapatkan dalam keterlibatannya di dalam pembangunan wisata Geopark Silokek ini, serta pengadaan bimbingan atau arahan pada tiap-tiap sektor dan pendataan anggaran agar lebih tertata dan siap untuk mengadakan pembangunan wisata dan dilakukan perbaikan jalan dengan maksimal. Masalah aksesibilitas karena masih terdapat jalan yang rusak dan masih dalam tahap perbaikan untuk menuju kawasan Geopark Silokek. Karena aksesibilitas sangat penting, maka akan dilakukan perbaikan jalan dengan maksimal. Terkait fasilitas sarana dan prasarana yang tidak terawat karena kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menjaga apa yang sudah dibangun dalam pengembangan pariwisata di Geopark sehingga menyebabkan kurangnya daya tarik pengunjung untuk datang ke Geopark Siloket. Maka akan diadakan sosialisasi dan pengarahan khusus dan wajib untuk menjaga dan merawat fasilitas sarana dan prasarana bersama di daerah Geopark Siloket. Anggaran yang disediakan untuk pembangunan wisata belum cukup atau belum memadai sehingga masih kurang efektifnya program yang dilakukan antar sektor, antar kemitraan, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan yang ada. Oleh karena itu, akan diadakan bimbingan atau arahan pada tiap-tiap sektor dan pendataan anggaran agar lebih tertera dan siap untuk mengadakan pembangunan wisata. Sumber daya manusia yang tersedia belum memadai untuk mampu melihat peluang yang ada dan menjadikan wisata di Geopark Silokek menjadi sumber perekonomian masyarakat di sana. Jadi rencana ke depannya akan diadakan program penyuluhan tentang seberapa pentingnya peran masyarakat dan hasil atau dampak yang mereka dapatkan dalam keterlibatannya di dalam pembangunan wisata Geopark Silokek ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi. A. Analisa masalah. Masalah dalam wisata geopark sendiri masih banyak fasilitas dan tempat yang terbengkalai. Sehingga pada hal ini, pada wisata geopark, juga akses dalam ke tempat wisata menjadi sulit. Sehingga diperlukan fasilitas tambahan dari pemerintah. Akses yang jauh serta banyak fasilitas yang tidak dirawat, kurangnya kesadaran dari para pengunjung dalam menjaga kebersihan dan kelestariannya. B. Analisis perbaikan. Perlu adanya perhatian khusus pada pemerintah terkait pada proses ini, agar bisa tempat wisata geopark ini layak untuk dikunjungi dan tertata tempatnya. Dan untuk akses wisatanya sendiri perlu disediakan oleh pemerintah daerah setempat sehingga memudahkan akses wisatawan. Selanjutnya adalah perencanaan peta wisata geopark. Yang pertama, terdapat beberapa fasilitas yang telah kelompok kami rencanakan, yaitu musola, kios souvenir, toilet, parkir, sentra kuliner. Dan selanjutnya adalah atraksi wisata yang telah kelompok kami rencanakan yang sudah ditata dengan sebaiknya untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan, yaitu terdapat panggung seni, mini zoo, sungai river tabing, arum jeram, dan yang terakhir adalah panjat tebing. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.